Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa madawaibil hasanatil lizikril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu daimul mulki was sultan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi bimtisali amrihi wa jitinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, tidak bosan-bosan khotib selalu menyampaikan wasiat, yaitu wasiat tentang takwa. Marilah kita berusaha bersama-sama bersungguh-sungguh meningkatkan takwa kita pada hari ini, laksanakan segala kewajiban dengan maksimal, menjauhi semua dilarang Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 20 Rabiul Awal, masih dalam bulan kelahiran dan bulan wafat Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa kembali meningkatkan iman kita hari ini dengan amal soleh wajib maupun sunnah pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada cucu Nabi Ibrahim, nasab dari Nabi Ismail, nasabnya bagaikan kumpulan bintang-bintang kejora yang dimuliakan Allah. Dialah manusia idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelmakan hakikat Nabi Muhammad ini dengan mewujudkannya dalam bentuk jasmani dan rohaninya, dalam bentuk rupanya dan sifatnya di alam dunia ini, maka Allah memindahkan tempat nur Muhammad ini kepada rahimnya Aminah yang suci. Maka diumumkanlah kepada seluruh penjuru langit dan bumi, seluruh makhluk rindu menanti kelahiran Nabi Muhammad. Bumi yang gersang tumbuh menjadi subur, buah-buahan segera menjadi masak, cabang dan dahannya melengkung dan merendah, memudahkan memetik dan memetiknya. Dan seluruh binatang peliharaan suku Quraisy memperbincangkan hamilnya Aminah dengan ucapan Arab yang fasih. Dan seluruh singgasana kerajaan bergoncang, berhala-berhala pun terjungkal berantakan. Binatang-binatang liar di belahan bumi sebelah timur dan barat serta bintang laut pun ikut riang gembira. Maka segenap bangsa jin diberikan rasa kesenangan, sedangkan ahli nujum, tukang sihir tertimpa kerusakan, serta para pendeta Nasrani menjadi gentar hatinya karena merasa ketakutan akan lahir Nabi Muhammad. Maka ketika beliau sudah cukup sempurna 9 bulan dalam rahimnya Aminah, maka pada malam itu datanglah Siti Aisyah dan Siti Maryam beserta para pengiringnya, terdiri dari bidadari-bidadari dari surga berkunjung kepada Aminah. Dan tak lama kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan bercahaya yang sangat cemerlang sehingga memenuhi seluruh angkasa raya cahaya tersebut. Cahaya terang bak mentari dihidupkan karena cahayanya laksana bulan purnama. Malam kelahiran bagi orang yang beragama menjadikan bergembiraan dan kemegahan pada siang harinya.
Jemaah Jumat rahimakumullah, walaupun kita sudah sering mengikuti banyak pengajian, kegiatan maulid di sana sini, maka izinkanlah khotib kali ini kembali membawakan khutbah Jumat dengan tema keagungan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam posisi terkelungkup dengan meletakkan kedua tangannya di permukaan bumi dan mengangkat kepalanya menengadah ke langit yang tinggi, menunjukkan kepada ketinggian bahwa derajatnya melebihi seluruh manusia. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan suci, sudah bersih, sudah dihitan, dan sudah putus pusarnya dengan kekuasaan Allah. Harum wangi bagi kasturi dan bercelak dua buluh matanya. Maka pada waktu itu langit ditingkatkannya penjagaannya, dan semua pendurhaka dan pengacau dari makhluk-makhluk halus bangsa jin, syaitan diusir dari langit. 14 menara tinggi yang menjulang ke angkasa di kerajaan Kisra runtuh berantakan saat Nabi Muhammad lahir. Bahkan api Majusi yang ribuan ratusan tahun tidak pernah padam, ketika Nabi Muhammad lahir langsung padam seketika. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad. Lahirnya saja sudah istimewa. Bagaimana perjuangan hidup beliau, jamaah Jumat rahimakumullah. Di padang mahsyar kelak, ketika semua dikumpulkan untuk diperhitungkan amalnya, semua sibuk masing-masing sesuai dengan firman Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang punya urusan yang sibuk sendiri. Masing-masing lupa saudaranya. Anak lari dari orang tuanya. Orang tua tidak pedulikan lagi anaknya. Suami tidak pedulikan istri. Istri tidak pedulikan suami. Semua sibuk masing-masing. Bukan hanya manusia, bahkan seluruh nabi pun sibuk. Kecuali bahkan ada satu nabi yang paling sibuk. Siapa beliau? Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Beliau mencari umatnya. Mana umatku? Ummati, ummati, ummati. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada waktu di padang mahsyar, ketika matahari terletak 1 kilometer dari kepala kita dalam kondisi yang sangat panas, maka semua orang merasa mengeluh saking panasnya, melebihi, bahkan mereka meminta untuk segera masuk neraka jahanam daripada berada di bawah padang mahsyar tersebut. Maka apakah langsung dihisab? Tidak, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua menunggu, diperlihatkan semua kebaikan kita, diperlihatkan semua keburukan kita, betapa siksanya mereka yang punya banyak dosa. Maka ketika kondisi yang saat seperti itu, panas seperti itu, maka Rasulullah maju ke depan, maju mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan syafaat, memberikan minuman dari telaganya itu kepada seluruh umatnya. Siapa mereka? Umatnya betul-betul yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan mereka minuman dari telaganya. Satu kali teguk saja dari telaga tersebut, tidak pernah kehausan selamanya. Maka mereka yang minum dari telaga tersebut tidaklah merasa kepanasan di bawah teriknya matahari. Jamaah Jumat rahimakumullah, bukan hanya telaga yang disibukkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sibuk untuk melayani seluruh umat di dunia ini, mulai umat Nabi Adam, dari umat sampai dengan umat Nabi Isa. Semua kepanasan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan perhitungan amalnya. Mereka rela masuk neraka asalkan selesai dihitung saat itu juga. Maka mereka sekelompok orang tersebut datang mendatangi Nabi Adam, wahai Nabi Adam, cepatlah minta kepada Allah untuk segerakan hisab. Nabi Adam tidak sanggup, menolaknya, dan mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa. Semua menolak, sibuk masing-masing, tidak sanggup memberikan syafaat, meminta kepada Allah untuk dimulailah perhitungan amal tersebut. Lalu Nabi Isa berkata, datangilah Nabi akhir zaman, beliaulah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat. Maka kata Allah, wahai Muhammad, bangkitlah, apa yang kau minta akan saya beri. Maka Rasulullah meminta syafaat. Dengan begitulah dihitunglah semua amal ibadah manusia dan jin pada waktu itu. Maka mereka yang banyak membuat amal kebaikan, mereka mudah masuk ke dalam surga. Dan mereka yang tidak memiliki banyak kebaikan, mereka akan tergelincir di api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah gambaran singkat perjuangan Nabi di akhirat kelak nanti. Kita lihat diri kita hari ini,
Sudahkah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, innaka ma'aman ahbabtah. Barang siapa yang cinta kepada orang, maka dia akan ketemunya bersama di surga nanti. Kalau kita cinta kepada istri kita atas nama Allah, maka kita akan bertemu dengan istri kita di surga nanti. Jika kita cinta dengan izin Allah kepada para karyawan kita, kepada para pemimpin kita, maka kita akan bersama-sama di surga nanti dengan atas cinta itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bernangis yang sangat sedih karena ketika membacakan ayat yang disampaikan oleh Nabi Isa, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa pernah berkata, bahkan seperti nabi-nabi terdahulu juga, ketika umatnya itu berada dalam kefakiran, kekafiran, menolak ajaran Nabi tersebut, maka mereka semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menolak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menangis mendengar ayat ini, membaca ayat ini karena Nabi tidak ingin umatnya walaupun berdosa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita perbaharui cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung khutbah yang singkat ini ada sebuah kisah yang sering dibawakan oleh ulama-ulama terkenal. Pada waktu di padang mahsyar, ketika semua orang manusia ditimbang amal pahalanya, ada segolongan seorang yang merasa amal buruknya lebih berat sehingga amal kebaikannya lebih sedikit dan akan berdampak, akan masukkan ke dalam neraka. Tetapi kemudian datanglah seorang pemuda yang ganteng, wajahnya bercahaya, membawakan sebuah kertas kecil, kemudian diletakkannya di dalam timbangan amal sebelah kanannya. Tiba-tiba amal keburukannya menjadi turun dan amal kebaikannya meningkat tinggi. Artinya beliau berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Wahai siapakah engkau?" Maka orang itu berkata, "Tidakkah engkau tidak mengenal saya? Saya adalah Muhammad Rasulullah, nabimu, rasulmu pada akhir zaman. Apa kau tidak mengenalnya?" "Tidak." "Saya membawakan sebuah kertas. Apa itu isinya wahai Rasulullah?" "Itu adalah kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad." Satu kata salawat yang pernah kau ucapkan di dunia menjadi pemberat amal kebaikanmu. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan cinta kita kepada Rasulullah, marilah kita perbanyak amalan sunnah, perbanyak salawat terlebih-lebih di hari Jumat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Istafallahu bil huda ila sairil ibadi al-mab'us rahmatan wa mawalah aman tabi'um bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di khutbah yang singkat ini di bulan Rabiul Awal ini, wafatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, "Berdirikanlah solat, aqimis solat, dan jagalah orang-orang yang lemah di antara kalian." Jika sebuah perusahaan mendapatkan penghargaan piala atau piagam, misalnya dari kementerian, namun yang serahkan adalah Pak Lurah atau Pak Camat, maka kita tidak merasa bangga. Tapi ketika yang memberikan penghargaan tersebut adalah seorang presiden atau menterinya, maka kita pun merasa bangga karena langsung diberikan oleh Allah, oleh kementerian tersebut. Begitu juga dengan pesan Nabi Muhammad SAW di ujung nyawanya, beliau berpesan untuk kita mendirikan sholat, karena sholat ini adalah langsung diberikan bukan dari malaikat, tetapi Allah sendiri yang langsung memberikan amalan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi
وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالحلال اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء ما لا يدفعه غيره اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفه غيره اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء ما لا يصرفه غيره ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ